Bahas tangisan Rizik dan skandal chat mesum HRS, Ade Armando, dia melarikan diri, bukan diasingkan. Akademisi Universitas Indonesia Ade Armando kembali menyoroti skandal chat mesum yang sempat melibatkan Habib Rizik Syihab atau HRS. Hal itu ia bahas saat menanggapi pledoi atau nota pembelaan Habib Rizik pada kasus kerumunan Petamburan dan juga Megamendung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, Habib Rizik mengungkapkan alasannya sempat bertolak ke Arab Saudi usai hebohnya skandal chat mesum tersebut. Habib Rizik mengatakan bahwa dirinya ingin menghindari konflik dan pertumpahan darah yang terjadi akibat, menurutnya, para penguasa dan oligarki mengkriminalisasi dirinya. Karena itulah, saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, ujar Habib Rizik dikutip dari terkini.id dari Kumparan. Sehingga kami bisa pulang dan berdakwah seperti semula, lanjutnya. Menanggapi pernyataan Habib Rizik tersebut, Ade Armando mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik, yakni bertolak ke Mekah, tetap merupakan sebuah pelarian. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV, Ade Armando membantah perkataan Habib Rizik. Dia bukan diasingkan, tapi melarikan diri. Waktu itu, dia harusnya hadir menjadi saksi dalam skandal chat dan beberapa kasus hukum lainnya. Tuturnya dikutip dari Genpi, Senin 24 Mei 2021. Ade kemudian kembali mengingatkan bahwa Rizik sewaktu itu pernah menjadi buronan. Polisi Indonesia sampai sempat memasukkan Rizik dalam daftar buronan. Lalu, polisi juga sempat mengeluarkan surat pemberhentian kasus chat. Namun, Rizik tak kunjung kembali. Lanjutnya, seperti yang diketahui, Habib Rizik dikabarkan sempat tersandung skandal chat mesum tersebut pada tahun 2017. Skandal itu berawal dari sebuah laman situs yang menampilkan gambar tanggapan layar percakapan berkonteks seks lewat aplikasi pesan WhatsApp yang disebut-sebut antara Rizik Syihab dan juga Firza Husein. Mulai saat itulah saya dan kawan-kawan menjadi target kriminalisasi. Sehingga sepanjang tahun 2017, aneka ragam rekayasa kasus dialamatkan kepada kami. Bahkan, kami menjadi target operasi intelijen hitam berskala besar, bebernya. Ade Armando merespon hal ini dengan menilai bahwasanya Habib Rizik telah mendramatisir kasus tersebut. Dalam video yang diunggah kanal YouTube Cokro TV, Ade juga mengkritik Habib Rizik yang mengenakan atribut Palestina dalam ruang sidang. Dia marah, lalu menangis karena merasa sebagai korban konspirasi oligarki politik. Di pengadilan kemarin, dia bahkan menggunakan syal Palestina. Ujarnya dikutip dari Genpi, Senin 24 Mei 2021. Ade Armando berpendapat bahwa dengan menangisnya Habib Rizik seolah-olah korban penguasa merupakan hal yang sangat drama. Namun, drama terepik adalah ketika Rizik menangis sembari bercerita bahwa dia sedang disalimi pemerintah. Ujarnya, menurutnya, pengadilan itu adalah peristiwa politik, bukan kasus hukum. Katanya, hukum hanya alat justifikasi untuk memenuhi dendam politik. Pungkasnya. Dalam video tersebut juga, Ade mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik Syihab dalam sidang tersebut hanyalah narasi yang dibuat-buat saja. Pada kesempatan yang sama juga, Habib Rizik dalam pledoinya meminta agar dirinya dibebaskan. Menebak maksud Rizik dibalik pemakaian atribut Palestina di persidangan, ditulis oleh Sardi di sewar.com. Seperti diketahui, Rizik kembali menjalani persidangan untuk kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung pada Kamis lalu. Kalian pasti sudah tahu kalau saat itu sedang hangat-hangatnya konflik Palestina dan Israel. Isu ini pun ikut panas di dalam negeri. Banyak yang mengecam, banyak yang ikut dalam aksi bela Palestina dan sebagainya. Rizik pun tidak mau kalah dalam menyikapi konflik tersebut. Dalam persidangan, Rizik memakai atribut bernuansa Palestina berupa syal dalam melihat hal itu. Ketua Majelis Hakim Suparman Nyumpah meminta Rizik untuk melepaskan atribut sebelum persidangan dimulai. Sebelum sidang dibuka, mohon maaf Pak Habib, saya melihat atribut Palestina ini. Maksud saya begini, karena kita ini menjaga marwah persidangan, kata Suparman. Artinya, lagi ramainya kita termasuk bersimpatilah peristiwa di sana. Tapi karena ini adalah persidangan di negara kita di Republik Indonesia, kita bersihkan di dalam persidangan ini dulu. Masalah itu jangan dibawa atributnya, mungkin bisa diganti, silahkan. Nanti kalau di luar persidangan boleh dipakai, silahkan, katanya.
Mungkin kalian bertanya-tanya apakah boleh bebas memakai atribut apapun di dalam persidangan. Saya sempat mencari info ini. Ada yang mengatakan biasanya para terdakwa memakai kemeja putih dan celana hitam agar menjadi pembeda. Tujuannya, misalkan terdakwa ingin melarikan diri, polisi bisa melihat target dengan lebih mudah karena warna yang mudah dikenali. Tapi di sisi lain, tidak ada aturan khusus yang menyebut tentang tata cara berpakaian, asalkan sopan dan tidak aneh-aneh. Tapi kita coba pikirkan, apa maksud Rizik memakai atribut negara lain? Pertama, karena memang tidak heran, Rizik dan juga pendukungnya selalu menunggangi beragam isu. Istilahnya ada apapun bakal dimakan, ada isu apapun bakal disikat. Coba lihat demo yang dilakukan mereka, bela agama, demo, isu PKI dan komunis bangkit dari kuburan, demo, isu Rohingya, demo, isu Uighur, demo, bela capres, demo, gugat pemilu, ikut demo, tolak Omnibus Law, demo. Ada lagi isu yang tidak pernah mereka demokan? Hanya tahun ini saja mereka tidak demo lagi karena kekurangan logistik. Jadi tidak heran kalau konflik Palestina dan Israel, Rizik akan ikut serta memeriahkan suasana. Apalagi ada sebuah video yang beredar di media sosial di mana Rizik bersama dengan kuasa menyampaikan sesuatu soal bela Palestina usai persidangan. Kalau saya tak salah ingat, buat apa coba? Ini mengarah ke poin kedua, Rizik ingin meraih simpati masyarakat. Rizik mungkin tidak akan melewatkan momen ini untuk meraih simpati. Jangan lupa, Rizik adalah terdakwa. Sudah dituntut oleh JPU selama 10 bulan dan 2 tahun untuk kasus kerumunan di Megamendung dan Petamburan. Dia juga sudah sampaikan pledoi ke hakim sambil menangis. Rizik pasti akan berusaha keras agar bisa lolos dari kasusnya. Mungkinlah ya, dengan menggunakan narasi bela Palestina bisa menggugah warga agar mendukungnya, atau minimal agar kasusnya menjadi sensasi besar agar banyak yang mendukungnya. Maklum, beberapa waktu belakangan ini kasus Rizik agak redup, beritanya ditenggelamkan oleh kasus 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Ditambah lagi dengan dahsyatnya pemberitaan soal konflik Palestina dan Israel. Tidak ada aksi masif bela Rizik, tapi aksi bela Palestina sangat ramai di beberapa kota. Di sisi lain, Rizik seolah ingin memperlihatkan pada kita, walaupun dia terdakwa, tapi merasa bisa bebas berbuat apa saja. Coba kalau terdakwa biasa tak dikenal, lalu lakukan seperti yang Rizik lakukan. Teriak kepada hakim, bicara soal surga neraka pada jaksa, lalu protes dan ngamuk karena sidang virtual. Dan diam tak mau menjawab pertanyaan hakim, apa nggak bakal ditabok tuh kepala? Jadi pertanyaannya, apakah Rizik mau show off sekaligus cari simpati lewat aksi bela Palestina? Kalau benar ini yang terjadi, sayang sekali. Cara ini tidak akan mempan. Rizik saat ini sudah seperti kartu mati, yang sudah tidak dipedulikan pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan darinya, dan juga tidak bisa ditolong oleh pendukungnya. Bagaimana menurut Anda? Dibongkar sampai Habib Rizik nangis, kirain Habib lari ke Mekah karena Firza. Ternyata ex-pentolan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab akhirnya mengungkapkan alasan dirinya melarikan diri ke Mekah, Arab Saudi pada tahun 2017 lalu. Dia mengatakan bahwa dirinya terpaksa pergi meninggalkan Indonesia guna menghindari konflik. Hal tersebut ia katakan dalam sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 20 Mei 2021. Karena itulah, saya dan keluarga memilih jalan untuk sementara waktu hijrah ke kota suci Mekah demi menghindarkan konflik horizontal yang bisa mengantarkan kepada kerusuhan dan pertumpahan darah, ujarnya. Ia juga mengaku sempat mengambil izin tinggal di Mekah selama setahun dan berharap sepulangnya nanti kondisi bisa kembali normal dan juga tenang, sehingga kami bisa pulang dan berdakwah seperti semula, lanjutnya. Namun dia menceritakan dirinya tidak bisa pulang ke Indonesia. Akhirnya kami paham bahwa kami sebenarnya bukan sedang dicekal, tapi hakikatnya kami sedang diasingkan agar tidak bisa pulang ke tanah air dan tidak bisa lagi kumpul dengan umat di Indonesia. Saya dan keluarga pun terus melakukan upaya perlawanan, katanya. Hukum terhadap pengasingan dengan dalih pencekalan tersebut, walaupun berkali-kali gagal, para oligarki menggerakkan gerombolan piaraannya dari semua kalangan untuk membuat pernyataan, baik secara eksplisit maupun implisit, untuk tebar ancaman menakut-nakuti bahwa kalau saya pulang akan ditangkap dan ditahan. Dan berbagai pernyataan tersebut diviralkan oleh para buzzer RP bayaran, sambungnya. Namun, meski mendapat pencekalan, Habib Rizik mengaku kerap berusaha pulang ke Indonesia karena merasa perlu membela agama dan bangsa di tanah air. Namun saya tetap bertekad harus pulang karena Indonesia adalah tanah air saya dan negeri saya tercinta, serta medan juang saya untuk membela agama, bangsa, dan negara apapun risikonya, ujarnya.
Kemudian ia terlihat menangis dan sempat mengeluarkan sapu tangan. Lanjutnya, ia mengaku dirinya kerap diteror selama berada di Mekah. Dan selama pengasingan di kota Mekah, kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti ada orang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi menuduh kami membuat iqomah palsu, yaitu semacam KTP kota Mekah, tuturnya. Terkait itu, politisi Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Guntur Romli melontarkan pernyataan bernada sindiran kepada Habib Rizik Syihab yang menangis saat membacakan pledoi atau nota keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Guntur Romli merasa heran dengan Habib Rizik yang kerap perkasa saat memaki dan menfitnah dalam setiap ceramahnya. Tetapi, tiba-tiba ia menangis di pengadilan. Ikut sedih, biasanya Rizik tegar, tidak pernah menangis meski sudah 2 kali masuk penjara. Apalagi saat mengeluarkan fitnah, menghasut, dan memaki-maki. Cuitannya dalam akun Twitter seperti dilihat di Jakarta pada Kamis 20 Mei 2021 kemarin. Kasus kerumunan saja sudah bikin Rizik nangis, apalagi di sidang dugaan kasus Chat Firza. Nggak bisa bayangin, gimana nih Bib? @muanas_alaidit, icon ketawa. Cuitannya lagi, sebelumnya beberapa pihak menduga pelarian Habib Rizik terkait dengan kasus chat bersama seorang perempuan bernama Firza Husein. Ketika aparat kepolisian menggeledah rumah atau kamar Firza Husein, polisi menemukan beberapa barang bukti yang diduga cocok dengan gambar yang ada dalam percakapan chat mesum antara Rizik dan Firza. Disinilah ketakutan Rizik sehingga kabur ke Arab, tulis warganet @pencerah_. Diketahui dalam kerumunan Megamendung dan Petamburan, Habib Rizik dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara. Tidak hanya itu, ia juga mendapat tambahan tuntutan pidana dilarang berkecimpung dalam